Media-media di Belanda juga sudah memberitakan bahwa sebentar lagi Emiliano itu akan meluncur ke Indonesia dan akan berproses untuk dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional kita. Diprioritaskan tanpa proses, ini yang bikin pecinta bola meradang. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti gitu. Ya, karena konon kabarnya PSSI sudah melakukan pendekatan yang sangat serius dengan Emiliano Jonathan. Pemain yang masih sangat muda, 21 tahun bermain untuk FC Utrecht. Jadi hal-hal ini ya memang sepak bola ya olahraga global saat ini gitu. Soal naturalisasi atau diaspora tadi nih Pak, sejauh ini proses naturalisasi Mauro seperti apa Pak? Ya Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23. Di tengah harapan besar akan transparansi dan keadilan dalam dunia sepak bola nasional, muncul satu fenomena yang bikin publik gerah. Pemain-pemain tertentu seolah mendapat perlakuan istimewa. Tanpa proses panjang, tanpa drama birokrasi, mereka langsung masuk skuad. Sementara yang lain harus menunggu, berjuang, bahkan rela menunda karir demi satu status, warga negara Indonesia. Proses naturalisasi idealnya melalui tahapan jelas, rekomendasi federasi, persetujuan Kemenpora, sidang DPR, hingga keputusan presiden. Tapi kenyataannya, tidak semua pemain melewati jalur yang sama. Ada yang seperti disorongkan langsung ke garis akhir, tanpa publik tahu bagaimana prosesnya berjalan. Kenapa pemain X bisa langsung main, padahal baru datang beberapa bulan lalu? Sementara pemain Y sudah datang 2 tahun menunggu dan belum ada kejelasan, tulis salah satu netizen di platform X, dulu Twitter. Kemarahan publik bukan tanpa alasan, mereka merasa ada ketidakadilan yang mencolok. Pencinta bola yang selama ini mendukung proses naturalisasi demi kemajuan timnas, kini mempertanyakan apakah ini masih jadi meritokrasi atau sudah jadi permainan kekuasaan. Kalau prosesnya tidak transparan, bagaimana kita bisa percaya bahwa yang dipilih benar-benar terbaik? Ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Di forum-forum diskusi, muncul spekulasi bahwa pemain-pemain yang diprioritaskan punya koneksi yang kuat dengan federasi, agen besar, atau klub elit. Bahkan ada yang menyebut istilah anak emas federasi untuk menggambarkan perlakuan istimewa tersebut. Tak hanya publik yang meradang, pemain-pemain lain pun mulai merasa resah. Mereka yang sudah lama berjuang, mengikuti prosedur, dan menunjukkan komitmen merasa tersisih oleh sistem yang tidak adil. Kalau begini terus, kami yang sudah lama di sini jadi merasa tidak dihargai, kata salah satu pemain naturalisasi yang prosesnya tertunda lebih dari 1 tahun. Federasi memang punya hak untuk merekomendasikan pemain, tapi ketika prosesnya tidak terbuka, muncul pertanyaan besar, siapa yang menentukan prioritas? Apakah ada standar objektif atau sekedar keputusan sepihak? Tanpa sistem yang jelas dan transparan, proses naturalisasi bisa berubah jadi alat politik atau bisnis. Dan itu yang paling ditakuti oleh para pecinta bola sejati. Ketika pemain-pemain tertentu melaju tanpa hambatan, sementara yang lain tertahan di gerbang birokrasi. Publik berhak bertanya, apakah ini masih soal prestasi atau sudah jadi permainan prioritas? Yang pasti jika tidak keadilan ini terus dibiarkan, kepercayaan terhadap federasi bisa runtuh. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar gagal lolos turnamen.